Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak dan gak mungkin bisa kita hitung, khususnya nikmat dipertemukan dengan al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan itu merupakan harapan kita, karena inti ilmu adalah yang bermanfaat, bukan yang sebatas dihafal. Innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh, kama qala Syafi'i. Ilmu itu yang bermanfaat, bukan yang sekedar dihafal, sebagaimana dikatakan Imam Syafi'i. Oleh karena itu selalu minta ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah doa yang dibaca Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap pagi hadirin. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amalan yang diterima. Dan hadirin Allah muliakan, syukuri hadirin, karena yang kita dapatkan itu nikmat yang sangat mewah. Nikmat ilmu itu lebih tinggi daripada nikmat harta. Bahkan bukan dari satu sisi, dari berbagai macam sisi. Dan sadarkah kita ketika kita yakin bahwa nikmat ilmu itu lebih tinggi daripada nikmat harta, maka bersyukur ketika mendapatkan ilmu itu harus lebih besar daripada bersyukur mendapatkan harta. Dan ini yang seringkali dilupakan oleh banyak orang. Illa man rahima rabbuhu, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Kenapa banyak? Karena Allah yang berfirman dalam surat Saba ayat 13, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi yang bersyukur itu gak banyak hadirin, padahal itu kunci. Termasuk dalam dunia ilmu, hijrah, taubat, dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan ini rahasianya para ulama. Rahasianya para ulama. Kata Al-Imam Abu Hanifah, satu dari 4 imam madhab. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Al-Imam Abu Hanifah beliau menyampaikan, innama adraktul ilma bilhamdillahi ta'ala wa syukri. Sesungguhnya itu aku mendapatkan ilmu itu dengan bertahmid kepada Allah dan dengan bersyukur, dengan memuji Allah, alhamdi atau bilhamdilillah, bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dengan bersyukur. Itulah kunci saya dapat ilmu yang bermanfaat. Itu kata Imam Abu Hanifah. Nah, jangan-jangan kita lupa bersyukur nih hadirin, sehingga nggak maju-maju, nggak berubah-berubah,
sifat-sifat buruk kita nggak hilang-hilang, padahal ngajinya udah lumayan. Kita lupa bersyukur. Kita lupa memuji Allah dan kita lupa bersyukur. Siapa di antara kita habis kajian gitu benar-benar alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Habis kajian nih, setelah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, terus dia benar-benar alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Bertahmid kepada Allah SWT. Kenapa? Dapat ilmu. Atau kita langsung pegang gadget kita, cek WA karena 1 jam belum dibales, ngobrol sama sebelah kalau ngajinya bareng orang lain, atau langsung masuk dapur ngurus segala macam. Ya bagus, masuk dapur bagus, apalagi waktu pagi. Tapi udah bersyukur atau belum? Ini hal-hal kecil, hal-hal bukan kecil ya, ini hal besar tapi dianggap kecil, hal-hal detail tapi lupa diterapkan oleh banyak orang kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ingat terus Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit loh hambaku yang bersyukur. Terus setelah bertahmid benar-benar kita bersyukur gitu, kita berusaha amalin, kita berusaha istiqomah. Kalau itu kajian rutin, besok ngaji lagi, itu kan bersyukur. Lalu kita berusaha balas, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda, balaslah. Itu kan la yashkurullah man la yashkurun nas, tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kita berusaha berbuat baik sama guru-guru kita, kalau belum bisa punya akses doain. Itu hal-hal simpel tapi wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit hambaku yang bersyukur. Padahal itu kunci suksesnya para ulama-ulama besar, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, sesungguhnya aku mendapatkan ilmu itu dengan bertahmid kepada Allah dan dengan bersyukur. Dan itu bukan konsep yang aneh, sedangkan Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku tambah nikmat kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, wala in kafartum, dan jika kalian kufur nikmat maka azabku sangat pedih. Azabku sangat pedih. Itu penting. Ini ayat loh hadirin. Kalau kalian kufur nikmat, azabku sangat pedih. Mungkin itu yang membuat, kalau kita merasa, ya nggak semua tentu saja, tapi kalau kok saya tuh ngaji lama nggak ada kemajuan ya, kok banyak sifat buruk saya itu nggak berubah-berubah, kok sholat subuh masih terlambat. Ya mungkin kita kurang bersyukur hadirin, jadi Allah nggak tambah. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah. Gitulah. Atau sebaliknya, kita berusaha nambah tapi lupa bersyukur, kejar sini kejar sana tapi nggak punya waktu untuk bersyukur. Gitulah. Padahal yang ngasih nambah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. La azidannakum, aku akan tambah. Ini kan fi'lun min af'alillah,
Ini kan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba deh kita renungkan hal-hal yang dianggap kecil tapi ini sangat besar. Dan bisa membuat orang masuk neraka, kan begitu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka itu kufur nikmat kepada kebaikan. Jadi ini hal yang sangat penting, hadirin. Innama adraktul ilma bilhamdillah ta'ala wa syukur. Sesungguhnya aku tuh mendapatkan ilmu, kata Imam Abu Hanifah, itu dengan memperbanyak tahmid dan bersyukur. Memperbanyak tahmid dan bersyukur. Allah ta'ala alam bisawab. Maka marilah kita bersyukur dan jangan formalitas aja. Ya sih, di setiap awal kan kita bilang marilah kita bersyukur kepada Allah. Ini kita harus buktikan nih. Setelah kajian baca alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, terus diresapi, merenungkan gitu loh. Terus doa gitu, hadirin, diamalin, lalu diperjuangkan. Ini kunci sukses orang-orang yang berhasil. Ini kuncinya para nabi dan rasul. Masih ingat kenapa Nabi SAW sholat malam sampai kaki beliau bengkak? Sampai ngelihat itu nggak tega, hadirin. Nabi SAW tuh sholat malam sampai kaki beliau bengkak. Apa alasan beliau? Afala uhibbu an akuna abdan syakura kama qala. Tidakkah pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Kata beliau, sudah sepantasnya kan aku bersyukur. Nah, coba kita renungkan, kan kita suka dengar hadis itu ya. Beliau tuh mensyukuri nikmat apa, hadirin? Yang tertinggi. Nikmat harta? Bukan kan? Bukan nggak bersyukur nikmat harta ya, bukan. Tapi nikmat yang paling besar yang Allah kasih ke beliau itu apa? Nikmat harta? Bukan. Nikmat jadi raja? Bukan juga. Nikmat punya properti? Bukan. Nikmat apa? Nikmat wahyu, nikmat hidayah, nikmat ilmu. Itu nikmat tertinggi yang Allah kasih subhanahu wa ta'ala kepada beliau. Nah, kita lupa bersyukur. Jangankan bersyukur, wong pas kajian ngantuk, hadirin, gimana bersyukur? Ada yang ketiduran, lo bersyukurnya gimana itu? Kalau ada pembagian 50 juta gratis, bisa nggak ngantuk? Gitu lah. Ada pembagian uang 100 juta, tolong ngumpul ya di rumah saya ba'da subuh. Kira-kira ada yang ngantuk ketiduran nggak di lokasi? Semangat kan, energik gitu. Itu hal-hal simpel yang harus terus kita renungkan, apalagi ini kajian rutin. Segala yang rutin itu kan sulit disyukuri, hadirin. Itulah. Segala yang rutin itu sulit untuk disyukuri. Kathratul misas tumitul ihsas. Seringnya ketemu itu, seringnya bersentuhan membuat kurang sensitif.
mati rasa gitu, gitu hadirin. Gitu. Nah sama, ketemu ilmu sering tuh kurang bersyukur gitu. Tapi ketemu ilmu setiap saat itu juga kebutuhan di waktu yang sama. Jadi solusinya, kalau gitu aku ketemunya 3 bulan sekali aja deh Pak Ustadz biar gampang bersyukur. Bukan solusi juga. Masalah kita tiap hari. Fitnah yang masuk ke dalam hati kita setiap hari. Ya kalau kita nggak bersihin dengan ilmu, ya berantakan hidup kita. Ya terus solusinya gimana? Bersyukur. Bersyukurnya tiap hari. Akhirnya hidup kita berkah karena setiap hari kita sibuk bersyukur kepada Allah. Ketika kita sibuk bersyukur, ada waktu nggak untuk ngedumel? Nggak ada. Gue nggak terima gue digituin sama orang. Itu karena nggak bersyukur. Coba kalau dia sibuk, nggak sempat dia mikirin kayak begitu-begitu. Sederhana loh, tapi ini kunci dari kenikmatan. Jadi jangan sampai kita belajar tiap hari, ngaji terus, syukurnya sebulan sekali. Itu nggak berkah nanti hidup kita. Nggak berkah hidup kita. Allah Ta'ala bisawab. Ya, kita masuk ke Riyadhus Shalihin, dan sebelum kita masuk, sekali lagi kuatkan syahadatin kita dan bersalawat dan ucapkanlah salam kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan masih bersama pembahasan Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy 'anil Munkar. Dan kita akan bersama hadis Tariq bin Shihab Al-Bajali yang secara makna serupa dengan hadis sebelumnya. Mari kita masuk. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua, dan semoga Allah merahmati kita semua. Beliau menyampaikan rahimahullahu rahmatan wasi'ah, an Abi Abdillah Tariq bin Shihab Al-Bajali, dari Abu Abdillah Tariq bin Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad wada'a rijlahu fil gharz. Ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia telah meletakkan kakinya di sanggur di tempat berpijak pada kendaraan unta yang terbuat dari kulit dan kayu. Atau nggak harus dari kulit juga, pokoknya di situ berpijak pada ada
sanggur yang di tempat berpijak pada kendaraan unta. Orang ini bertanya, ayul jihadi afdal, jihad apa yang paling afdal? Lalu Nabi SAW menjawab, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Itu kata-kata yang hak, kata-kata yang hak, yang benar di hadapan sultan yang tidak baik atau zalim. Hadits ini dikeluarkan Imam An-Nasai. Hadirin yang Allah muliakan, adapun Tariq bin Syihab Al-Bajali, singkat saja beliau adalah Tariq bin Syihab bin Abdi Syams bin Salama bin Hilal bin Auf bin Jutha bin Jush Al-Bajali Al-Ahmasi. Beliau sempat hidup di masa jahiliyah dan melihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau ikut berjuang di masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar sebanyak 33, dan ada yang mengatakan 43 kali, banyak. Dan beliau Tariq bin Syihab itu berasal dari Al-Ahmas, dan kaumnya Al-Ahmas itu didoakan oleh Rasul SAW. Nabi SAW mendoakan, Allahumma barik fi ahmasa wa khayliha wa rijaliha. Sebanyak 7 kali, ya Allah berkahilah Ahmas, Ahmas itu kabilahnya Tariq bin Syihab, kuda-kudanya dan orang-orangnya, makanya diberkahi, dan Nabi mendoakan itu 7 kali. Hadits ini dikeluarkan Imam Ahmad, dan salah satu itu tadi kan, dan Tariq bin Syihab berasal dari Ahmas radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke makna dari hadis ini. Sekali lagi, hadis ini berkaitan dengan memiliki makna yang selaras dengan sebelumnya. Di antara perbedaannya, kalau dalam hadis ini Nabi SAW ditanya, adapun di hadis sebelumnya langsung menjelaskan. Di antara perbedaan sedikit, di hadis sebelumnya adalah kalimat yang adil, dan di dalam hadis ini kalimat hak, kalimat yang benar. Ini semakin memperkuat bahwa sebaik-baik jihad adalah mengucapkan kalimat yang hak, yang adil di hadapan sultan atau penguasa yang zalim. Berarti pahalanya besar, hadirin. Pahalanya luar biasa. Dan mengapa demikian? Dijelaskan oleh sebagian para ulama, karena ini menunjukkan dalamnya keyakinan seseorang dan kuatnya iman seseorang. Karena untuk menyampaikan hal itu butuh iman dan butuh keyakinan
bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi, Allah akan memberikan pahala, Allah akan memberikan kebaikan, Allah akan jaga, sehingga dia akhirnya mengedepankan hak Allah dibanding kepentingan pribadi. Dan itu nggak mudah, itu nggak mudah. Makanya mengatakan seafdol-afdolnya jihad. Dan hadirin Allah muliakan, dan ini bukan berarti nyinyir atau ngebully atau menjatuhkan, tidak. Atau membuka aib di depan umum, tidak. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad, Nabi SAW menjelaskan, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Nabi kita SAW bersabda, barang siapa yang ingin menasihati orang yang punya kekuasaan, fala yubdihi alaniyah, jangan diperlihatkan dan ditampakkan di depan publik, di depan umum, di media, walakin ya'khudh biyadihi, tapi ambillah tangannya, fayakhluwa bih, lalu bicara empat mata, bicara private, itu sampaikan. Makanya kembali lagi ke hadis tersebut, kalimatul haq inda sultanin jair, inda di sisi, di hadapan. Jadi bukan di depan umum atau di ranah publik, inda, di hadapan. Artinya bukan kita di mana, pemegang kekuasaannya di mana, inda, di sisi atau di hadapan. Sesuai dengan hadis yang lain, walakin ya'khudh biyadihi, tapi genggam tangannya, fayakhlu bihi, bicara empat mata, bicara private, fa in qabila minhu wa illa kana qad adda ma alaih. Kalau diterima, alhamdulillah. Tapi kalau nggak diterima, maka dia telah menunaikan kewajiban dan amanatnya. Jadi nothing tulus, dua-duanya bagi yang menyampaikan itu baik. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya sudah, ibra'ul dhimmah, gugur kewajiban. Itu hal yang penting. Makanya Usama bin Zaid, hadirin, Usama bin Zaid pernah ditanya, ala tadkhul ala Uthman fatukallimuh, wahai Usama bin Zaid, kenapa engkau nggak bicara sama Uthman untuk menasehati beliau? Kenapa nggak datangi Uthman untuk bicara dengan Uthman radhiyallahu ta'ala an? Artinya bahasa, kenapa diam aja? Faqala atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ak, atarawna anni la ukallimuhu illa usmi'ukum. Apakah kalian berpikir aku tidak berbicara dengan beliau kecuali aku akan sampaikan dan aku akan ceritakan isi pembicaraanku dengan beliau? Wallahi laqad kallamtuhu fima baini wa bainahu, demi Allah aku telah berbicara dengan beliau private, empat mata, saya dengan beliau. Maduna an aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala ma fatahahu.
tanpa aku membuka sebuah perkara yang aku nggak suka kalau aku menjadi orang yang pertama kali membukanya. Maksudnya apa? Aku nggak mau buka fitnah, aku nggak mau buka isu segala macam, aku nggak ingin buka berita atau bola liar dan seterusnya, atau saya nggak mau. Ya sudah, saya sampaikan. Emangnya saya harus lapor Anda terus ya? Hadis surat Imam Muslim. Dalam hadis Bukhari, innakum la tarawna anni la ukallimuhu illa usmi'akum. Apakah kalian menganggap aku tuh tidak berbicara dengan beliau kecuali aku harus ceritakan kepada kalian, inni ukallimuhu fissir, aku ini bicara dengan beliau rahasia. Itu praktek para sahabat. Jadi bicara rahasia. Bicara empat mata. Bicara empat mata. Kecuali dijelaskan sebagian ulama seperti Imam Nawawi, apabila ada seseorang lagi bersama pemilik kekuasaan di tempat yang ada orang juga di sana, terus yang punya kekuasaan ini melakukan kesalahan di saat itu, dan orang ini ada di situ, dan nggak ada kesempatan untuk bicara empat mata atau bicara private, nggak ada kesempatan, sehingga satu-satunya kesempatan hanya pada saat itu. Nah, jika itu yang terjadi, dijelaskan sebagian ulama seperti Imam Nawawi, boleh disampaikan pada saat itu, karena nggak ada momen lagi. Dan itu pernah dipraktekkan juga oleh para sahabat, seperti ketika Ibnu Umar dengan Hajjaj, atau Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat, dengan Marwan. Ketika Marwan ingin berkhutbah Id sebelum sholat, jadi disampaikan di sana dengan memperhatikan rambu-rambu amar ma'ruf nahi munkar yang sebagainya sudah kita jelaskan. Tapi pada dasarnya bicara empat mata, bicara rahasia. Dan juga perlu diingat, dengan dua kondisi yang tadi di atas, bicara empat mata, rahasia, dan seterusnya, atau memang nggak ada momen lain, kecuali memang hanya itu kesempatan memberikan arahan ketika melakukan kesalahan di sana. Itu pun juga bukan berarti kasar, bukan berarti dengan kalimat-kalimat yang kurang elok, tapi itu dengan kalimat yang lemah lembut, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Harun untuk menasehati Fir'aun, mendakwahkan Fir'aun. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Thaha ayat 43? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Idhaba, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun telah melampaui batas. Fir'aun itu zalim sekali. Kita tahulah kezaliman Fir'aun. Dan Nabi Musa dan Nabi Harun disuruh berangkatlah ke Fir'aun. Dia udah melampaui batas. Dan siapa penguasa yang lebih zalim daripada Fir'aun? Fir'aun tuh ngaku Tuhan, hadirin. Wa ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang paling tinggi, kata Fir'aun.
Lalu apa pesan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Harun pada saat mengingkari atau menasihati Firaun? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Dan berbicaralah dengan Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Semoga dengan kalian menyampaikan dengan lemah lembut itu, Fir'aun itu jadi sadar atau dia takut sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan, ini yang perlu kita renungkan. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Bicaralah dengan Fir'aun dengan lemah lembut. Semoga dia itu sadar atau dia takut sama Allah lalu berubah. Itu hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, kalau Fir'aun aja Allah perintahkan bicara dengan lemah lembut, apalagi yang lain. Makanya diriwayatkan ketika ada seseorang menasihati salah seorang khalifah dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang buruk, kata-kata yang tidak hikmah, tidak lembut, apa kata khalifah tersebut? Diriwayatkan, kata dia, kenapa Anda sampaikan kritikan Anda dengan cara seperti itu? Bukankah seburuk-buruk saya tidak lebih buruk dari Fir'aun? Dan sebaik-baik Anda tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Sedangkan Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Jadi, kenapa bicara demikian? Emangnya saya lebih buruk dari Fir'aun ya? Seburuk-buruk saya, insya Allah saya nggak lebih buruk daripada Fir'aun. Anda orang baik, tapi sebaik-baik Anda tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kalau Allah utus Nabi Musa dan Nabi Harun kepada Fir'aun untuk mengucapkan dengan lembut dan halus, kenapa Anda kasar sama saya? Itu renungan yang perlu kita camkan, hadirin. Dan sekali lagi, berbicara dengan pemimpin itu ada seninya, ada adabnya, ada caranya. Dan jangan lupa saling mendoakan, karena doa itu penting.
diriwayatkan dari Imam Ahmad mengatakan kalau saya punya doa yang mustajab saya akan berikan untuk kebaikan yang punya kekuasaan. Karena kalau mereka dapat hidayah, itu dampaknya ke semua pihak. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Wallahu ta'ala bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan kita buka sesi tanya jawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, seluruh tim umat muslim selalu dalam rahmat dan karunia Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, izin bertanya, bagaimana kita menyikapi orang yang dekat sama kita dan ternyata berniat membawa keburukan, tapi saking dekatnya keburukan itu terlihat samar di mata dan dianggap hal biasa. Ustadz, jazakallahu khair. Semoga Allah memudahkan Ustadz untuk menjawab pertanyaan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, berdoa, hadirin, agar kita dijaga dari tergelincir dalam fitnah. Allahumma inni a'udzubika min mudillatil fitan. Ya Allah, aku berlindung dari kesesatan atau penyimpangan atau tergelinciran dari fitnah-fitnah yang ada. Dan jangan lupa baca dzikir pagi petang. Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'il 'alim. Doa zikir pagi petang, minta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari orang-orang yang buruk, karena yang bisa menjaga kita adalah Allah tabaraka wa taala. Wal ma'sum man 'asama Allah. Yang maksum itu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Imam Nawawi dan keluarganya, merahmati dan memberkahi Ustadz, keluarga, dan tim kajian, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Afan, izin bertanya Ustadz, bagaimana jika kita membangunkan ayah untuk sholat subuh tepat waktu? Kadang ayah hanya buka mata lalu hanya pindah posisi tidur dan nggak bangun. Sholat subuhnya sebangunnya beliau saja. Saya merasa nggak nyaman saat ayah saya sholat subuh kesiangan. Apa yang harus saya lakukan ya Ustadz? Apa ana bangunkan ayah ana atau tidak dibangunkan? Karena keterbatasan ilmu ana sempat dengar pernyataan bahwa sholat bagi orang yang tidur adalah saat ia bangun. Mohon maaf jika ana salah, mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang dimaksud penanya adalah hadits Nabi SAW, man nama anis shalah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa, maka hendaknya dia salat ketika dia bangun atau dia teringat. Jadi waktu salat orang yang lupa dan waktu salat orang yang tidur adalah ketika dia bangun atau dia teringat. Lalu terjadi khilaf di tengah-tengah para ulama fikih, apakah itu qadha atau itu ada. Jadi apakah itu dianggap mengqadha salat atau itu waktunya salat bagi orang yang ketiduran dan lupa. Tapi terlepas apa statusnya, tapi itulah
waktu yang hendaknya mereka gunakan untuk sholat. Nah, lalu kan timbul pertanyaan, kalau gitu biarin aja gitu loh. Kalau ayah kita atau keluarga kita atau suami kita atau istri kita bangun jam 7 pagi gitu loh. Kan waktu sholatnya ketika dia bangun. Nah, apakah demikian pola pikirnya? Hadirin yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatih." Katakanlah setiap orang tuh bermain di kotaknya masing-masing. Orang itu beramal di kotaknya masing-masing. Jadi untuk yang ketiduran maka dia bisa atau dia kerjakan sholatnya ketika dia bangun, atau ketika dia lupa ternyata belum sholat karena selama ini sholat on time dan hari ini misalnya pada saat awal sholat dia masih di jalan, begitu sampai rumah seakan-akan rasanya udah sholat aja karena setiap hari itu nggak pernah sholat di luar awal waktu. Akhirnya dia lupa, baru ingat isya misalnya dia belum sholat asar, maka dia sholat pada waktu isya tersebut. Nah itu di kotak dia. Adapun di kotak kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu. Barang siapa yang melihat kemungkaran atau hal yang tidak tepat atau hal yang keliru, maka hendaknya dia cegah dengan tangannya, kalau tidak bisa dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Jadi belum sholatnya seseorang ketika mau waktu sholat itu habis, maka itu sebuah hal yang harus dicegah. Dan kita juga diperintahkan untuk memberikan nasihat, mengingatkan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak yang ma'ruf. Dan salah satu yang ma'ruf itu adalah mengajak orang sholat di awal waktu atau di waktunya. Jadi kan itu perintah. Jadi dia kotaknya, kita kotaknya. Jadi kita harus ingatin. Sama seperti gini loh, ada teman kita atau keluarga kita lupa makan, misalnya makan siang di bulan Ramadan, dia lupa benar-benar, dan mungkin itu hari pertama Ramadan. Apakah kita diamkan dengan pertimbangan bahwa dia lupa gitu loh? Ya udah, nggak apa-apa. Kan kata Nabi, fa innallaha at'ama wa saqa, man akala aw syariba man nasiya fa akala wa syariba wa huwa sha'im falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang lupa lalu dia makan dan minum, maka hendaknya dilanjutkan puasanya, karena itu Allah yang memberikan makan dan minum. Jadi kita lihat saudara kita makan di tanggal 1 Ramadan siang hari, apakah kita diamkan dengan dalih ayat tadi, hadis tadi? Enggak. Dia nggak tahu, dia lupa, nggak ada masalah. Tapi kita yang ingat, kita harus ingatkan. Atau kita yang sadar, kita harus ingatkan, karena masuk ke bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Allah ta'ala misal. Jadi bangunkan ayah kita dengan baik dan bangunkan dengan lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, semoga Allah memberkahi, merahmati Imam Nawawi, tim keluarga dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, jika seseorang yang masih bodoh diberikan kesempatan berdiskusi dengan ahli suatu ilmu, bagaimana memanfaatkan kesempatan tersebut, Ustadz? Jazakallahu khairan. Doa kepada Allah, minta pertolongan dan petunjuk kepada Allah agar dijadikan pertemuan yang berkah. Lalu yang berikutnya, lebih banyak bertanya daripada bercerita atau berbicara. Sebagian kita ketemu dengan seorang pakar, kita yang banyak ngomong, akhirnya rugi kita. Harusnya beliau yang banyak bicara, bukan kita yang banyak bicara. Kita itu banyak mendengar, banyak bertanya. Allah ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan, semoga bermanfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.